Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembuatan user form. Dan di video kali ini kita lebih khusus menambahkan list box di dalam user form yang kita sudah buat, teman-teman. Tujuannya apa? Jadi list box ini berguna untuk bisa menampilkan data atau tabel yang kita sudah buat. Jadi ini uh, alternatif untuk menampilkan data yang ada di Excel, ya. Jadi kita mau tampilkan tabel ini di dalam user form. Caranya gimana, teman-teman? Ya, caranya gampang. Yang pertama itu adalah teman-teman silakan user formnya diperbesar, ya, diperlebar. Kemudian saya akan tambahkan satu uh, list box di sini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada list box. Uh, Ya, saya akan perlebar lagi ya, teman-teman, supaya lebih jelas. Oke, ini. Ini list boxnya. Namanya saya belum ubah, teman-teman. Ini masih default ya. Jadi ini masih list box 1. Oke. Yang pertama, teman-teman, itu adalah kita tambahkan satu tombol di sini. Ini tombol ini fungsinya ini untuk melihat data, ya. Jadi ketika tombol ini diklik, maka langsung menampilkan data yang kita punya di dalam list box ini. Nantinya kita juga akan coba membuat list box ini akan menampilkan data secara otomatis ketika user form dibuka. Jadi dia akan update sendiri, teman-teman. Tidak harus diklik, tidak harus klik tombol, ya. Oke, sekarang teman-teman silakan klik kanan kemudian view code. Oke, kita akan tambahkan baris code-nya di sini, teman-teman. Mana ini? Oh maaf, kita kembali lagi. Harusnya dilihat data ya. Kita view code ya. Oke, sekarang kita coba lihat data ini. Bentar ya, teman-teman ya. Ini saya harus pindahkan dulu. Oke, saya akan taruh di sini supaya kelihatan lebih jelas ya. Ini saya enter dulu. Oke deh. Teman-teman lihat ini ada comment button 2. Ini tadi comment button untuk lihat data ya. Jadi saya belum ganti namanya juga, masih default. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, teman-teman, kita deklarasikan variabel dulu ya, itu dim ws das ws as worksheet ya. Kemudian kita dim juga row as integer. Jadi kita mau deklarasikan worksheet ini, maksudnya ini worksheet di mana tabel itu tersimpan, teman-teman, dan row-nya nanti ini menunjukkan baris terakhir yang kita mau tampilkan ya. Jadi biasanya, teman-teman, kalau datanya modelnya begini, ini kan datanya bisa panjang ya, bahkan bisa ratusan ribuan ya, puluhan ribu bahkan. Tapi kan kita tidak akan menampilkan semua barisnya ya sampai 10.000. Karena bisa jadi beberapa barisnya itu kosong, teman-teman. Jadi kita hanya menampilkan baris yang ada isinya saja. Nah, nanti kita gunakan row untuk menentukan baris yang sudah ada isinya. Jadi ini kita deklarasikan dulu. Oke. Selanjutnya kita set worksheet-nya, set ws ya. Teman-teman sudah tahu kalau dia objek harus di set ya. Jadi beda dengan variabel yang begini nih, yang hanya integer atau string ya, itu tidak perlu di set. Oke, set ws sama dengan sheet 1 ya. Di sini sheet 1 ya, teman-teman. Dan memang kita hanya ada satu sheet di sini. Selanjutnya kita gunakan row. Row ini adalah untuk mencari baris terakhir dari data yang kita punya. Sebenarnya saya sudah jelaskan ini di bagian video yang lain. Kalau teman-teman tertarik, silakan cek di video saya yang lainnya yang membahas bagaimana mencari baris terakhir dari suatu data ya. Di sini saya akan langsung ketikkan saja, teman-teman. Saya tidak akan jelaskan lagi detailnya ya. Oh, ini yang sepertinya ini yang perlu saya jelaskan nih. Ini saya akan pilih angka 1. Kenapa angka 1? Ini sebenarnya kolom ya.
Jadi teman-teman itu penting ya. Jadi jangan salah. Di dalam tabel yang kita punya, kita harus pastikan ada satu kolom yang dimana kolom itu jadi kolom yang unik, di mana datanya itu tidak boleh kosong. Misal, nama. Apakah nama bisa kosong? Apakah levelnya bisa kosong? Apa tanggal lahirnya bisa kosong? Pastikan kolom yang unik itu tidak bisa kosong. Artinya data tidak akan tersimpan kalau kolom itu kosong. Ya, di sini saya akan gunakan baris pertama. Artinya, saya pastikan bahwa nama ini tidak boleh kosong ya, teman-teman. Oke. Jadi ini saya pakai angka 1. Kalau kolom 2 berarti teman-teman ganti dengan 2. Ya. Titik and xl up titik row. Oke, kemudian kita coba masuk ke list box-nya. Kalau kita mau menampilkan data di list box, teman-teman, yang kita lakukan itu kita gunakan fungsi row source ya. Jadi list box 1, tadi namanya list box 1, pilih row source, teman-teman. Artinya kita mau tentukan source-nya apa ya. Oke, cara penulisannya ini unik ya, teman-teman. Ini kenapa unik? Karena biasanya ini bisa salah. Biasanya terjadi error kalau penulisannya tidak lengkap ya. Kita coba lakukan ini. Kita akan mulai dengan yang error dulu ya, supaya nanti teman-teman tahu kesalahannya di mana. Range. Ini untuk range-nya sendiri teman-teman, ini dari A2 ya. Oke. Datanya dari A2. Jadi saya tulis ini A2 sampai kolomnya ini D ya, teman-teman. Oh, sebenarnya foto tidak ditampilkan, jadi sampai C saja ya, teman-teman. Jadi saya akan ketik di sini C. Harusnya kalau kita pakai tabel yang sudah fix ya, artinya tabelnya itu sudah jelas dari baris kedua sampai 100 misalkan. Jadi penulisannya begini. Oke. Tapi karena kita tadi membuat tabelnya itu bisa berubah ukurannya supaya menyesuaikan dengan jumlah baris yang kita punya, makanya ini kita blok ya, artinya kita tutup, kemudian kita tambahkan row. Jadi angkanya ini, angka kolomnya ini, angka barisnya yang ada di sini itu kita ganti dengan row. Ya, nanti row ini yang menentukan baris terakhirnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini baris terakhirnya adalah baris 3 ya. Jadi nanti nilai row-nya itu 3 ya, teman-teman. Nilai row ini jadinya 3. Jadi kalau bisa dibaca gini, A2, oh maaf, ini harusnya titik 2 ya. A2 sampai C3, begitu. Oke. Kita berhenti sampai di sini. Kemudian with list box 1 titik ya. Jadi saya langsung pakai with ya, teman-teman. Kalau mau belajar pakai with itu ada di video saya yang lainnya. Di sini saya tidak jelaskan. And with ya. Saya tutup dulu. Kemudian, oh maaf, ini saya hapus ya titiknya. Kemudian di dalamnya saya akan atur beberapa hal. Itu pertama ada kolom. Ada banyak sebenarnya yang kita bisa atur, teman-teman. Tapi di sini saya akan tampilkan beberapa hal yang penting saja. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu, apakah kita punya judul tabelnya atau tidak. Kalau ada berarti true ya, teman-teman. Kemudian apakah maksudnya itu berapakah jumlah kolom yang kita punya. Kolom yang kita punya ada 3 ya, teman-teman. Kemudian berapa ukuran dari setiap kolom ya. Width. Oke, ukuran dari setiap kolom itu sama dengan, jadi dia berurutan ya, teman-teman. Sebenarnya bagi yang baru membuat list box ini pasti akan sulit untuk menentukan ukuran yang pas. Jadi biasanya teman-teman silakan gunakan satu angka saja. Setelah itu teman-teman nanti lihat tampilannya. Setelah lihat tampilannya maka angkanya bisa diubah ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan. Jadi di sini saya akan pakai angka normal saja, itu 100, 100, karena kita ada 3 kolom ya. Jadi kolom pertama 100, kolom kedua 100, kolom ketiga 100. Oke. Kita sekarang coba jalankan, teman-teman. Ya. Ini kita coba jalankan, lihat data. Teman-teman lihat ini ada error ya. Ini, di sini errornya di sini. Kenapa ini error? Jadi ini biasanya kesalahannya kebanyakan di sini, teman-teman. Kenapa error? Karena
untuk menuliskan raw source itu ada dua caranya teman-teman. Yang pertama, kita bisa hapus ini dulu. Kita coba ya, hapus ini. Apakah bisa atau tidak? Ya, teman-teman bisa ya. Dia tampilkan nih, ada 3 kolom. Oke, kita close lagi. Tapi ada satu kelemahannya teman-teman. Ini kadang-kadang bisa error juga karena ini bergantung sel yang aktif ya. Worksheet yang aktif. Jadi untuk cari amannya teman-teman, kita harus tentukan worksheetnya. Jadi saya lebih rekomendasikan penulisannya modelnya begini. WS titik range ya, teman-teman, titik range. Kemudian kita tambahkan address teman-teman ya. Address dalam kurung eksternal sama dengan true. Oke. Ini lebih saya rekomendasikan. Teman-teman silakan run. Kita lihat datanya. Teman-teman lihat hasilnya sama. Hanya saja dengan penulisan ini lebih lengkap teman-teman. Jadi worksheet-nya itu lebih jelas akan buka worksheet yang mana. Karena kalau begini, memang errornya belum ada begitu. Kalau kita hanya tulis range. Tapi kalau jumlah sheet kita banyak dan jumlah sheet yang bisa ditampilkan di list box pilihannya ada banyak, maka kemungkinan errornya lebih tinggi. Oke, ini cara yang paling aman. Ya itu saja teman-teman untuk di video kali ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Dan di video selanjutnya nanti saya akan membahas bagaimana kalau seandainya tabel yang kita punya itu ada kolom yang kita mau skip. Misalkan saya tidak mau tampilkan level nih, saya mau tampilkan nama dan tanggal lahir saja. Atau bagaimana kalau seandainya tabel yang kita punya itu tidak dempet ya teman-teman. Artinya ada tabel di sini, kemudian ada kolom yang kosong panjang banyak, kemudian tabelnya ada di sini lagi. Cara menampilkannya bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah tonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.